mungkin ada yang ditanyakan sama Pak Yai. Monggo, sing bapak-bapak rumiyin. Mungkin Pak Kiai iki gampang iki, Ketua BPD. Monggo. Niki, monggo Pak Yani. Pak Yani monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan. Nyuwun sewu Pak Yai dan juga Pak Camat, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan ke panjenengan, karena tadi Pak Yai sudah memberikan kesempatan untuk peluang, khususnya peluang-peluang usaha yang ada di Kecamatan Kluyu. Dan ini harapan kami nanti dari Pak Camat, Forkopimcam bersama Kepala Desa, nanti untuk harapan kami Pak Camat, nanti untuk bisa segera dikoordinasikan terkait dengan peluang-peluang usaha yang sudah disampaikan dari Pak Kiai Tanjung tadi. Ini kalau bisa nanti dari peluang yang disampaikan Pak Kiai tadi, nanti kita usahakan bisa dikerjakan di Kecamatan Kluyu Pak. Ngoten nggih Pak. Niki usulan saya Pak, karena kelihatannya ini ada peluang yang bagus sekali yang disampaikan dari Pak Kiai Tanjung tadi. Dan insya Allah bahan-bahan yang disampaikan tadi semuanya insya Allah juga sudah ada di Kecamatan Kluyu. Yang pertama dan yang kedua Pak, ini sebenarnya saya juga sudah pernah mencoba Pak untuk memenuhi kebutuhan sendiri di rumah. Pada waktu itu kami hanya mencoba untuk cabai Pak, cuma karena mungkin kurang teliti dan kurang telaten, sebenarnya hanya 2 sampai 3 batang itu sudah tidak menghabiskan untuk kebutuhan sendiri, dan itu pun juga tidak membutuhkan pupuk. Nah, kami hanya ingin yang kami tanyakan untuk sistem penanamannya di polybag Pak. Kira-kira yang belum kami tahu itu banyak kan, kalau petani itu kondisi pH tanah khusus untuk cabai, brambang dan padi itu berapa? Karena pH itu juga menentukan daripada pertumbuhan padi maupun tanaman yang lain. Terus yang kedua, kira-kira kalau dari sistem pupuk organik itu, kira-kira kalau di sini itu apa saja yang harus dipersiapkan di polybag maupun di tanah, kira-kira ukuran dan yang lain sebagainya, nanti apa saja yang perlu dibutuhkan, ngoten Pak. Agar nanti ketika kami mencukupi kebutuhan kami di rumah sendiri, baik cabai, terong ranti maupun dan sayur-sayuran yang lain, kita tidak perlu membeli yang ada di luar, cukup ada di kebun kita sendiri yang mungkin ada yang luas halamannya atau mungkin yang hanya sedikit untuk pemanfaatan lingkungan kita. Nah, kami mohon untuk organiknya Pak. Organiknya itu jenisnya apa saja yang bisa kita manfaatkan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada kami. Nun sewu Pak Kiai dan bapak-bapak dari Porpinjam dan Bapak Kades dan ibu-ibu yang ada di sini, undangan yang ada di sini. Nun sewu Bapak, kalau boleh matur, kami selama mengikuti Pak Camat baik di Mrebek maupun di Pacé, baru kali ini ada acara bedah potensi Bapak. Baru di Kecamatan Kluyu ini. Injih. Nggih, matur nuwun. Terus kalau boleh kami curhat Bapak Kiai terutama ini, pada saat bapaknya itu pindah di Kluyu, itu satu malam tidak bisa tidur Bapak, karena beliau ngudoroso apakah ya kesalahan saya sampai dibuang di Kluyu, begitu Bapak. Tapi ternyata Bapak di balik itu penuh dengan barokah. Setelah masuk Kluyu ternyata bisa air tercukupi, kemudian bedah potensi, dan saya mendengar lagi sebentar lagi akan ada proyek besar yaitu pengeboran minyak. Bahkan nanti mungkin lebih besar dari Kluyu daripada Bojonegoro Bapak. Itu info yang kami dengar. Kemudian yang disampaikan Bapak tadi mengenai menanam, insya Allah kami selaku Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kecamatan sudah menyampaikan pada ibu-ibu Bapak
terutama pada ibu-ibu kades dan anggota pada saat pleno PKK. Karena itu juga merupakan program dari PKK Kabupaten, yaitu PTP, pemanfaatan tanah pekarangan, begitu. Dan kami sendiri sebagai ketua yang menyampaikan sudah mencoba di rumah mungkin menanam lombok, terong, tomat, dan jambu, sayuran dan sebagainya, Bapak. Meskipun itu buahnya mungkin ya sekedarnya, tapi sudah mencoba. Dan alhamdulillah insya Allah ibu-ibu sudah mencoba juga yang ada di Ngluyu ini. Gitu Bu Lurah. Bahkan kemarin kami mengajukan lomba PTP dari Desa Sugiwaras. Di sini Bu Kadesnya juga diberikan dari kabupaten tentang ada tanamannya baik itu sayuran, buah, kemudian dan lain sebagainya, juga toga, kemudian ada ikan lele dan sebagainya, juga unggas dan sebagainya. Semua dinilai Bapak. Kemudian itu yang bisa kami sampaikan untuk ibu-ibu PKK, informasi itu. Kemudian setelah kegiatan bedah potensi ini Bapak, seperti tadi disampaikan Pak Lurah Tempuran bahwa Ngluyu itu bar yo bar katanya. Nggih, nggih Pak Tempuran nggih. Mudah-mudahan tidak. Setelah ini kalau boleh kami sharing usul biar nanti bisa terlaksana kegiatan bedah potensi ini, kami selaku dari PKK usul bahwa minta selalu didampingi oleh Bapak beserta tim untuk selalu nuwun sewu ngoyak-ngoyak mungkin bagaimana kemudian tindak lanjutnya dan sebagainya. Karena kembali itu tadi kalau tidak didampingi, diberi motivasi mungkin nanti akan belum bisa tercapai dengan maksimal. Itu saja. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Pertama untuk rutinitas dalam dereng saged janji itu mangke jaga di agenda akan untuk rembuk lebih lanjut. Itu ada lajengipun mangke kan saged tim. Kemudian kalau ngejak koncoku ya ben gak nganggur, ya ben enak sing ngomong. Kemudian untuk tanaman berkaitan dengan kebutuhan hitungan secara teknis, umpamanya per meter persegi atau per meter persegi, jika berambang berapa, lombok berapa, pH yang dibutuhkan berapa. Memang pada saat tanah asam-asam berarti apa ya, penanganannya seperti apa. Kalau tanahnya basah bagaimana perlakuannya. Itu biasanya kalau orang berbicara Lombok itu selalu menginginkan tanah cenderung ke asam, nyuwun ke asam. Makanya biasanya kemudian meminta obat yang dikatakan sebagai humus asam apa? Itu ada semacam itu. Mungkin detailnya saya minta untuk tim ada yang ikut. Ini gak ngantuk ya, Mas Agus, Mas Ferry. Matur nuwun, pangestunipun Bayi Tanjung ingkang kula suwun. Berbagi kemauan Bapak berkaitan dengan tadi pengkondisian media tanam dengan potensi yang ada di Ngluyu itu apa yang harus dilakukan, komposnya harus seperti apa, dosis dan komposisinya. Itu sederhana kemawon. Jadi apa yang ada di sini misalkan ada kotoran hewan kambing, sapi, itu semuanya yang berbentuk padatan dari alam atau istilahnya organik itu bisa dibuat pupuk. Sebetulnya ini salah kaprah, tapi sebetulnya kompos itu saat misalkan komposisi satu tanah, satu kotoran kambing atau sapi dicampur, itu sudah akan terproses dengan sendirinya seperti itu. Tapi jika ingin cepat memang butuh, kalau Bapak tadi menyampaikan biang atau probiotik atau apa yang ada EM4 juga bisa. Kalau di kami kan ada Manutogold itu yang sudah kami lakukan di pondok dan binaan. Itu tujuannya untuk mempercepat proses fermentasi sehingga media itu siap untuk ditanami. Lah kapan atau pH berapa media itu bisa ditanami? Itu kalau kita menyebut angka itu nanti mungkin ribet nggih. Jadi satu-satu dari Ibu tadi programnya pekarangan tadi harus beli pH satu-satu.
Nah, kita sederhana dari Bapak. Pertama, campuran sama kompos 1, tanah 1 itu di setiap daerah itu berbeda. Untuk siap ditanami cabai misalkan. Saat kapan? N itu kan untuk pertumbuhan. Itu ditandai dengan rumput yang tanpa bunga dan biji. Itu biasanya intervalnya 7-10 hari itu tumbuh di media polybag tadi. Jadi meskipun nggak ada probiotik, jenengan turap terus dicampur ten pot, jenengan tenggo sampai rumput itu tumbuh. Itu N. Terus P dan K itu kan lanjutannya, intervalnya biasanya seminggu dari tumbuh pertama. Itu muncul rumput dengan jenis berbeda, pakai bunga saja, nggak ada biji. Terus yang minggu ketiga baru rumput, bunga, dan biji. Genap sudah makro, NPK. Subsidi namanya Ponska. Nah jenengan pakai pH, TDS mungkin ribet. Soalnya digerujuk banyu nggih langsung rubah. Tapi kalau niki ayat. Jadi selama ini kenapa Lombok Keriting, masalah medianya belum memunculkan sebuah parameter aku wis siap mbok tanami. Ming basa kula kan ya tok-tok roh, iki siap iki dicek. pH itu dicek tiap hari akan selalu berubah. Nah, sederhananya kalau kami ke teman-teman sharing itu ya ayat kejadian itu kan ya bagian dari yang kita amati, ikro, membaca. Jadi jenengan nek aman boten kena kendala sing jenenge keriting dan sebagainya untuk cabai. Jenengan tenggo polybag jenengan atau pot jenengan niku muncul 3 rumput yang berbeda. Mantan niku diwatun terus ditanami. Tapi saat menunggu media siap dengan parameter rumput tadi, nggih disiram. Karena apa? Ada demit di situ, bakteri maksudnya. Semua kehidupan butuh yang namanya H2O. Jadi sebelum ada cabai, media itu tetap disiram. Berapa hari sekali? Lembab itu mboten garing nggih, mboten teles. Cara diperkes niku mboten teles tapi mboten ngetokne toyo, itu lembab, ancer-ancer ngoten. Jadi ibu-ibu biasanya niku beberapa pendampingan kan isuk sore saweneng nyiram, akhirnya lomboke ra tukul-tukul moro-moro keriting. Karena nggih kelompoken, Bu. Jadi tanaman itu menandakan butuh air saat kapan? Hari pertama saat kita lihat daun paling bawah layu, itu dia memberi tanda. Kula ngelak. Jenengan siram saat itu. Tiap hari disiram tuh belum tentu juga bagus. Meskipun nggak mati tapi tumbuhnya kan lama. Itu kalau dicek pH namanya asam. Jadi hukum pH itu kan cuma 2, asam dan basa. Jadi pertumbuhan dan pembuahan. Kenapa buah itu mesti berbuah di musim kemarau? Generatif itu pasti di pH basa. pH tinggi di atas 7, netralnya kan 7. Pertumbuhan berarti pH-nya di bawah 7. Tapi kalau kita cek kan sulit nanti. Sedangkan dari teman-teman PPL pH yang bagus adalah 7. Tapi kalau untuk pertumbuhan harus diturunkan. Lah biar nggak ribet dengan pH, alatnya juga lumayan mahal, mending kita baca aja ngomongin kesusu. Nek kemandirian tuh kan ten polybag nyenana mati. Bener mboten seminggu tukul rumput ini. Tambah seminggu lagi, tambah seminggu. Terus dengan waton jenengan cepne cabe. Terus disiram saat butuh. Namun ngoten tok. Jadi masalah itu sebenarnya dari perlakuan yang berlebih dari kita karena ketidaktahuan. Gitu. Nek kokean toyo tengere wite niku mboten gelis gedhi. Mungkin mengepang kalih umur 2 minggu gelis dur moro keriting. Tapi cenderung kurang toyo niku malah sae, pokok mboten sampai mati. Palah purun woh ora keriting, ra katang cilik gitu bonsai. Nggih to? Sing sok klendran kan ngerti mestine. Seperti itu. Jadi ini prinsipnya sederhana. Jadi tanaman itu jenengan media apa saja padatan organik yang ada di wilayah ngriki, entah itu kohe kambing, sapi atau bahkan ayam. Niku pokok diurap satu-satu teman-teman. Satu tanah, satu kotoran jenengan turap disiram terus, posisi lembab terus. Niku disukani probiotik kalih mboten, nggih tengrir rumput niku wau. Cuma nek disukani manuta misalkan, niku seminggu pun tukul. Nek mboten jenengan sukani probiotik, bisa jadi 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan. Tapi kan mboten salah, ming dangu kan ngoten to. Seperti itu. Jadi prinsipnya di kami itu
memang berkaitan dengan kejadian ayat di alam. Karena yang paling efektif namung niku Bu. Kita pernah pakai cek pH gini, nanti hasilnya juga terus tak cek Mas pH-ne sakmene kok dadine ngene. Banyak variabelnya, tapi yang paling aman adalah makmurkan buminya itu, siapkan dulu media itu betul-betul siap, bukan krono kita menyiapkan kemauan, tapi ditandai dengan NPK makro yang sudah memunculkan rumput tadi. Ini kalau berkaitan dengan kemandirian, nanti herbalnya ada Mas Ferry. Kalau cara menghitung berapa sih kebutuhan brambang atau cabai, itu misalkan brambang itu polybag ukuran 40-45 kalau istilahnya toko. Kalau diameternya kurang lebih 25 cm Bapak Ibu. Itu kan diisi 3 sampai 4 titik. Itu di pondok itu capaian terendah itu 2 on per polybag. Nah berarti kalau diameternya 25 cm, 1 meternya itu kan 100 cm, 100 dibagi 25 sama dengan 4 dikali 4, berarti 1 meter persegi itu isinya 16. Tapi kita kan butuh jalan untuk ngopeni, berarti 1 meter diisi 9, sebagai misal seperti itu. Nah berarti kalau kebutuhan jenengan Ibu per bulan pinten brambang? Telas pinten kilo Bu? Misal per bulan 1 kilo, 2 kilo, berarti masakane enak bicamat. Nek 1 kilo rada ampang gitu. Nah 2 kilo itu dikalikan umur brambang. Kalau umur brambang di sawah itu kan 60-65, karena cuman 2 generasi. Pertama nyeprok dari sekawan atau gangsal batang, mantun niku manak, kedua mantun niku panen. Sebenarnya brambang itu bisa 3, 4, 5 dan seterusnya. Tapi untuk lahan sawah kenapa nggak kuat? Pengaruh yang disampaikan Bapak Kiai tadi, pestisida dan sintetik terlalu berlebihan, sehingga regenerasinya mati. Kalau di polybag dengan sistem sehat nanti itu bisa sampai 3 generasi, sehingga umurnya kita satukan di 3 bulan seperti itu. Nah kangge persiapan melih taruhlah 4 bulan. Jadi untuk kemandirian pangan umur brambang niku 4 bulan. Kan mantun dipanen kan mungkin persiapan melih, anggap aja paling panjang 4 bulan. Sehingga cara menghitungnya gimana? 2 kilo per bulan tadi dikalikan umur brambang 4 bulan, berarti 2 kali 4, 8 kilo. Nek sak polybag rong on, sak meter niku songo, berarti kan 1,8 per meter gitu. Nggih digenepi 2 kilo lah gamane. Berarti kan 8 kilo dibagi 2. Cuman butuh 4 meter pun saged damel tombon apa Mas Ferry ya? Mungkin Mas Ferry kersane nyampe ini. Jadi 4 meter saja kita sudah mampu memenuhi brambang sehat, dan manfaat dari brambang itu sangat luar biasa. Hanya karena brambang banyak yang dicap tabib juga nggih kathah. Tapi nanti selebihnya untuk herbal seperti apa memang Mas Ferry yang lebih expert di situ. Kami memang di budidayanya, jadi budidaya biar sehat, tapi karena kita kondisinya sudah seperti ini, butuh herbal untuk mempercepat proses kesehatan kita agar nanti mindset kita dibangun sampai kapanpun atau sampai ke tingkat apapun itu mampu untuk mengikuti. Seperti itu. Jadi ngaten Bapak berkaitan dengan media itu sederhana. Jadi kita tinggal masukkan apa saja. Oh nggih. Bibit itu bisa diturunkan saat bukan yang hybrid. Tengere hybrid niku ada istilahnya F1. Masih banyak. Kalau brambang alhamdulillah masih bisa diturunkan semua. Kami di petani cangking istilahnya itu sudah kemarin data terbaru itu panen nggih sak kakan niku enten sing 2 kilo, 5 kilo niku yang di kemitraan lah istilahnya dengan pondok, yang sudah lahan selanya itu pun turah damel nyukupi kebutuhan kakak itu kan memang diambil biar ada perputaran. Itu kan kalau brambang langsung bisa. Jadi brambang yang tersebar saat ini itu belum ada hybrid. Baik yang disebut itu Thailand, Filipina ataupun di sini ada Bauji, itu semua bisa langsung diturunkan. Nah, caranya setelah nanam panen jangan dipotong, itu tinggal diunting, digantung nendur pogo. Kalih sasi mungkin sakit tamle. Cabai juga sama, cabai yang di sini itu juga sama, itu bisa juga diturunkan lagi menjadi benih. Nah, perlakuan sehat atau organik itu mempercepat proses pemuliaan benih itu sendiri.
Jadi nek jenengan tumbas jagung misalkan, asalkan tidak ada istilah F1 itu bisa diturunkan. Memang khusus untuk jagung itu sudah mulai langka. Tapi salah satu perusahaan yang ada di Indonesia itu ada yang masih membudidaya jagung lokal skala industri lah. Niku kalau menginginkan untuk dimuliakan sendiri, ditanam sendiri biar kita meminimalisir biaya, itu yang penting yaitu tadi kalau di lahan napa niku harus mampu atau mau mengurangi pemakaian pupuk sintetis terlebih pestisida, karena itu akan membunuh hormon zat perangsang tumbuh yang ada di biji benih itu sendiri. Namun niku, jadi kalau kita garis bawahi, sebetulnya apa yang kita konsumsi itu sebetulnya kalau dengan pola sehat itu otomatis sudah bisa diturunkan menjadi benih dengan sendirinya. Nah, yang kita pahami adalah makanan kalau nggak sehat ya berarti kita meracuni diri secara nggak sadar. Lah kalau itu sudah dirubah otomatis nanti benih akan hadir dengan sendirinya. Apalagi ada di sini sudah ada lumbung, berarti tinggal menggeret ya ke berambang lumbung ya nanti ditanam kembali. Sama kalau padi pun mungkin 2 tahun terakhir ini sudah ada yang hybrid, tapi masih banyak pilihan padi-padi UP atau lokal istilahnya, atau benih unggul itu yang bisa diturunkan kembali seperti Ciherang terus dan kawan-kawan yang UP yang tidak ada kode F1 itu bisa diturunkan kembali, karena memang di kami padi sudah sama, semua tanaman itu sudah benih ya diambil dari apa yang ditanam. Bayam, kangkung juga sama. Jadi yang apalagi yang bayam yang di Jawa Barat itu dari mulai 2011 sampai sekarang tanamannya juga bayam aja. Itu benihnya juga sudah dari bayamnya sendiri, pupuknya juga hanya kompos dari ayam dikasih manuto gitu aja. Enggak neko-neko. Yang penting ngontrol pH itu dengan air. Saat layu berarti butuh air. Disiram barek empun ngoten mawon. Mengke nyirame meleh kapan nggih nek butuh meleh. Soalnya nek butuhe mam disukani toyo kan kelompokan. Seperti itu. Nah, mungkin ngoten dilanjut Mas. Oh nggih. Berkaitan dengan tadi Bapak yang bertanya juga menyampaikan ya ditanam nggak diopeni ya panen. Itu kan sebenarnya kan menggelitik, tapi nek nang sawah nyapok tuku obate akeh gitu. Nah, ini juga kita tetap harus mengamati bagaimana preventif atau langkah mencegah. Jadi lebih baik mencegah daripada menyembuhkan. Itu kan kalau di hutan itu ada kupu-kupu kuning gitu niku ajeng usum napa biasanya entung ya ular gitu gue makan godong jati. Sama yang di lahan petani itu namanya kaper alit-alit nih kok, ada kuning kelawu nih kok. Nah itu salah satu contoh di pengisere mereka memang nggak suka dengan bau yang menyengat asiri. Tapi kalau kita mau mengkaji lebih detail sebetulnya yang harus dilakukan kalau kita ngomong objektif itu ular itu kan dari telur Bu Bapak ya mending ndoke mawon sing diantisipasi kantun niteni kira-kira kaper kapan ngendoke kan seperti itu, karena setiap misalkan berambang atau padi itu 4 bulan berarti kita mengalami 4 kali siklus kaper niku bertelur. Nek zaman alitan kula nek padang bulan kan gojekan ngoten lagune. Sama kaper niku bertelur atau musim kawinnya itu memang dheweke mboten ada PLN tapi ngentoni srengenge malam namanya rembulan. Niku mangsa kawine kaper. Lah saat kaper niku ngendok posisi pantun jenengan niku jebul biasane potong leher. Nek pun kenging potong leher mboten kenging disemprot napa-napa. Karena sebetulnya potong leher itu adalah proses menetasnya telur yang tersimpan dalam batang padi yang tertutup kembali saat padinya pun mantun jebul. Oksigen dalam jarak ruas itu sudah habis. Ular ini ku medal butuh oksigen, dia otomatis ceklek. Disemprot pripun nggih ceklek. Lah caranya pripun nggih itu tadi saat ten saben jenengan pun mebur kaper entah warnane napa. Jenengan siapkan larutan asam. Larutan asam niki sejarah riyen niru ndok blorok.
pitik babon blorok niku lho kan ndoke kathah. Tapi kan mboten netes danten to. Ternyata setelah diamati yang enggak netes niku sing pinggir kademen. Lah larutan asam itu pengganti hawa dingin. Air es juga bisa disemprot neten. Saat kaper pun mulai mebur ten saben jenengan semprot mawon kalih banyu es. Napa cuka nek larutan asam. Cuka makan niku lho. Terus blimbing wuluh gitu. Nah niku nek pun nyentuh ndoke kaper sing bentuke bludru kuning-kuning nika mboten netes. Lah niku nek netes enten 1.000 langkung. Nah itu. Jadi itu aja pokoknya kapere mebur mboten misalnya niteni tanggal kok bingung endang-endang kan tetep ten saben. Pokoknya ten kaper mebur berarti mongsone kawin ngendok semprot mawon kalih larutan asam. Banyak larutan asam mulai pokoknya sing kecut-kecut lah, Bu. Nah. Lah itu kan satu kali siklus musim panen kan ada 4 kali. Setelah satu jenengan pun semprot ndoke mboten netes. Musim kawin kedua semprot melih ndoke mboten nesen. Kapre niku jeleh. Aja ning sawahe Pak Camat ndoke gak gak iso netes. Nah, itu kan ngalih dhewe. Ngoten niku nek kaper pas nanti cerita ya Mas. Jadi kita juga bisa meminimalisir itu. Jikapun nanti selip panggah tesih enten sing ngendok, napa sing netes bentuke uler. Nggih uler niku kan nek yang selama ini kita lakukan kan golek godhong sing uler mboten purun. Biasane cirine rasane pahit. Biji mauni uler nggih mboten purun. Bruto wali uler nggih mboten purun. Nggih ta godhong napa niku? Mimbo uler nggih mboten purun. Niku jenengan gecek nggih ta. Cencemane niku jenengan semprot nenten tanduran. Karena hewan itu pangapunten, hewan itu tidak bisa melihat, nokturnal kebanyakan. Dia hanya penciuman, indera penciuman. Jadi misi naoso niku wujude pari nek disemprot kalih godhong napa sing pahit ngoten nggih, dia akan menerima sinyal aroma itu. Seperti itu, enggak membunuh jadinya. Ngoten. Nggih. Pak Puji nek ngertos Pak Puji itu tim dari temennya Mas Puji, sama-sama Puji itu. Itu kan dulu kalau berambang 1 hektar sebelum berpola sehat itu 150 juta biayanya total dari awal sampai panen. Produksi 20-25 ton ya rata-rata 20 itulah. Setelah sehat organik tinggal 70 panennya tetap. Winginane regane pas 17 nggih lumayan 300 juta kan ngoten. 1 hektar tok. Ini bukan nominalnya tapi istilah yang Bapak singgung menggelitik tadi, wong diobati rapanan apa nek gak diobat itu dirubah. Jadi bisa. Ya Pak tadi Bapak yang nanya kan iya ora tau open lomboke telu serantek gitu. Kenapa kalau di sawah takut? Ya karena gak diopeni, ya mending ning sawah ditandur terus ditinggal ngono ae. Berarti kan panen. Artinya apa? Keterlibatan manusia yang melampaui batas menurut tanduran itulah yang membuat masalah. Mindsetnya gimana? Dirubah. Masuk kayak nek urea rawani nandur itu kan mindset yang sudah keliru. Seperti itu. Jadi mungkin ini sekilas sekaligus pengenalan, nanti untuk tindak lanjut yang lebih detail mungkin bisa di sesi berikutnya. Dan monggo Mas Ferry untuk herbalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Mas Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangestunipun Paye kula suwun. Untuk tanaman herbal, dados herbal iku sakjane napa to Bu kinten-kinten? Bapak. Obat yang alami. Kalau dulu nikun, kalau di sekeliling kita namanya toga, tanaman obat keluarga. Nah sekarang dari toga niku digantos namanya taman obat keluarga. Nah tanaman apa saja yang kira-kira yang ada di sekitar kita, tanpa dipungkiri rumput itu juga termasuk toga. Di antaranya yang pertama ada rumput mutiara. Ada yang tahu rumput mutiara?
rumput yang bunganya niki apa namanya putih. Kecil-kecil di depan niku kuatah. Tengajeng niki iya kecil. Tengajeng niki wonten kuatah, terus kemudian ada krokot. Terus kemudian ada pegagan, ada patian kebo, ada kemuning, ada jenar, terus kuatah sangat teng mriki. Dari situ semua kalau jenengan olah secara sehat niku dadose obat. Sebagai contoh napa? Untuk menaikkan HB. Kira-kira panjenengan semua menggunakan apa? HB. Apa? Jambu merah. Ada yang lebih murah dari jambu merah, yaitu daun ketela. Daun ketela jenengan rebus, jenengan airin, jenengan unjuk. Untuk menurunkan itu bisa menggunakan dari nopone jenenge niku wau. Daunnya itu sendiri. Dadose rebusane niku untuk menaikkan darah. Terus kemudian niki kulupe niki wau jenengan tedot untuk penetralisir darah. Dadose didamel ngunggahne dan medukne. Kuatah sangat untuk tanaman toga. Selain itu juga ada empon-empon. Empon-empon apa nggih? Ada jahe, kencur, kunir, terus temulawak, laos, serai, dan teman-temannya. Itu juga luar biasa secara kandungan. Untuk kebutuhannya, jadi jahe dalam sebagai contoh satu rumah niku 4 orang. Setiap 1 bulan atau seminggu sekali panjenengan butuhkan berapa? Pernah menghitung enggak? Dereng. Hanya beli. Nggih. Untuk jahe niki data kemarin 1 polybag ukuran 35 x 40 itu bisa menghasilkan 2 on dalam jangka waktu 6 sampai 7 bulan. Kebutuhan kita dalam apa namanya 1 coman niku 10 gram. Jadi tinggal menghitung kebutuhannya. Dalam sampai waktu jangka panen kita cuma membutuhkan 1 meter persegi. 1 meter persegi diisi 9 berarti kan lumayan. Jadi kita secara apa obat batuk dan teman-teman ini menggunakan jahe. Terus kemudian sekarang sing luar biasa napa ibu-ibu? Kelor nggih. Kelor niku untuk asam urat, kolesterol dan lain-lain banyak sekali di kelor karena kandungannya melebihi dari susu, dari apa namanya telur, terus dari apa namanya kondisi ikan dan lain-lainnya banyak sekali. Jadi 1 dahan itu bisa menghasilkan 15 gram. Untuk 1 pohon itu bisa menghasilkan 3 on selama 90 HSS. Jadi umur kelor itu didamel 90 HSS atau 3 bulan itu bisa menghasilkan 3 on. Secara kandungan kelor tidak diragukan lagi, dia luar biasa sangat. Di samping itu juga ada namanya pegagan. Kalau di sini cowekan dari kanan kiri jalur niki wau kuatah sangat. Cuma untuk di daerah sini pegagannya lebih kecil teksturnya. Pegagan niku cowekan, lembotan cowekan tapak kuda. Tepang nggih pegagan. Tepang nggih bapak-bapak pegagan. Dereng. Pegagan niku sing napa jenis bunder-bunder niku untuk stimulasi otak. Dadose napa jenenge sing kang rada pangapunten rada angel dijak anu niku dalam perangsang pertumbuhane sing radi angel-angel niku lho, sing dijak amu radi angel-angel niku disukani pegagan. Dadose disukani pegagan nggih kecerdasan niku pegagan. Terus kemudian untuk batuk berdahak atau batuk bisa menggunakan patian kebo. Patian kebo niku sing rongot ngeten iki suket-suketan teng ajeng niku kuatah. Mengke browsing patian kebo niku cuma direbus saja terus dikasih air 2 gelas jadikan 1 gelas penambahan garam. Niku sudah cukup. Ternyata obat itu di kanan, kiri, depan, belakang kita ini luar biasa. Kadangkala kita yang belum mengenal, belum kenal, ditakoni, kadangkala ditakoni iki gaya obat apa. Ternyata dari struktur tanaman itu menyerupai apa yang ada di dalam tubuh. Sebagai contoh, kita ambil contoh lagi, apa kira-kira?
Daun apa yang menyerupai struktur tubuh? Apa kira-kira? Sebagai contoh, kates nggih. Kates niku kan bentuknya ngoten nika. Terus dalamnya wonten napa namine? Isine tapi nyongot-nyongot nggih. Napa bahasane nyongot-nyongot mriki? Nah, niku untuk apa namanya? Asam urat. Terus di situ juga ada kandungan paracetamol yang luar biasa di kates, di timun niku untuk menurun panas. Niku namung diperes terus kemudian dikonsumsi. Jadi untuk penurun panas yang luar biasa niku timun, kates, blonceng, bligo, labu, melon. Niki namung diperes terus kemudian diambil toyone terus kemudian diminum. Kan murah meriah. Murah meriah mboten tumbas. Mengke kejulinu sing radi nemen niku menggunakan cekok atau suruh ingkang alit-alit putih-putih, biasanya teng tritisan niku. Suruh Cina. Napa teng mriki? Lek teng mriki berarti suruh ngluyu berarti nggih. Nggih, niku namung direbus, niku toyone warnane niku mengke hijau, terus kemudian diunjuk pagi dan sore. Niku nggih saged. Terus kemudian kalau gatal-gatal bisa menggunakan jenis basil atau kemangi, mint dan teman-temannya. Nggih, daun mint saged. Niku gatal-gatal namung diusapne. Terus kemudian ketika nanti ada yang terluka, niku bisa menggunakan niko napa namine? Sono lokal. Tepan nggih, sono lokal niku jenengan radi napa? Digerus terus kemudian ditempelkan. Kalau nggak ada sono bisa menggunakan daun lamtoro. Bisa juga menggunakan daun binahong. Bisa juga menggunakan jahe. Niku namung diiris ditempelkan. Mboten perih niku nggih. Terus kemudian untuk mata niku bisanya menggunakan kitolot. Bisa juga menggunakan tapak darah. Niku namung dikasihkan toyo terus kemudian diteteskan. Bisa juga menggunakan kelor, suruh juga bisa. Ternyata di kanan kiri kita niku luar biasa. Kadangkala kita lupa bahwasanya obat pun nyepak tapi adewe lupa untuk belajar. Terus adewe niki petani. Dados kudu petan kanan dan kiri. Nggih toh? Tapi kenyataan sekarang kan lupa. Niku untuk apa namanya? Di Herba sendiri nanti pengelompokan. Dados teng mriki niki jenis empon-pon, terus teng mriki niki jenis untuk batuk-batukan, terus memiliki gatal-gatal. Nah, niku mulai dikelompokkan. Jadi nanti untuk lanjutannya nggih. Sementara niku dulu saking kawula Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya divisi oleh Ibu belakang ini kapurih nyuwun paisa untuk manfaat napa karo ingkang dipun aturaken Bapak bonggolnya pisang tadi mungkin bisa diawetkan atau dikemas untuk lama dan sebagainya. Napa? Cara masak bonggol pisang. Niki nggih. Nggih, untuk bonggol pisang pengalaman kita di lapangan niku didamel yang pertama napa namine? Niki serbuk juga bisa. Terus kaping kalih didamel niki lho Bu. Napa jenenge peyek niku nggih, ditambahi niku nggih saged. Terus kemudian niku disuwiri niki didamel crispy. Crispy niku nggih saged, luar biasa kandungane. Sayur juga bisa. Nggih. Sip niku. Pun ngaten. Nggih. Nggih. Napa? Nggih, matur mbah nuwun. Niki selanjutnya kula serahkan teng Pak Camat. Matur nuwun. Niku tasih bujang. Desane bojone sing di omah engko. Cik bujang ta Fer we? Bapak Ibu yang berbahagia, niki kula ngejak tim amargi jane saya khawatir nek mungkin kan kita sampaikan seluruhnya maka tomane teng kula ngaten nggih.
Kalau duwe tugas piyambak berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan tatanan lahir digenapi dengan tatanan batin perihal tauhid, itu memang tugas dari guru kami, tapi untuk tidak meninggalkan kemaslahatan dan kesalehan. Makanya saya juga mempelajari hal yang bersifat syar'i dalam pengertian kegiatan keperduniaan. Untuk meningkatkan produksi tadi Pak Camat, Pak Kapolsek kan seperti apa? Tadi kan ada disusun tanaman, disusun ngaten telu. Teng pondok niku disusun 33. Jadi nek kalau mau Mas Agus nyampe nih Brambang itu per polybag sekitar 2 on minimal, tertingginya 3,7 on. Itu tertinggi kita adalah 6 on. Jadi jika perlakuannya lebih baik dengan ketelitian, kita susun 33 paralon didekne kan ngaten nggih. Ya, paralon didekne di lubang itu memang kita juga menggunakan sistem itu. Itu hak patennya sudah nganjuk, itu sudah kita untuk internasional. Itu hak patennya saya. Contoh itu. Sehingga sebenarnya kita tergantung dari kreativitas kita. Monggo, nanti kan ini terlalu banyak, nanti kan milahnya seperti apa. Tapi kalau herbal memang benar, tadi saya kan sudah ngomong, awal kesini saya datang ke sini, ini obat semua. Sampai di sini dipapak, karena ada informasi yang lalu, terus informasinya karena kesehatan. Padahal saya jalan ke sini tadi itu, saya lewat ke sini, saya nggak ngomong-ngomong di mobil dengan Mas Ferry, saya nggak ngomong. Saya jalan sini sambil melihat kiri kanan. Lah ini tanaman obat tok kan gitu. Tadi yang dikatakan sebagai contoh suket teki ditambah suket mutiara sebagai contoh, itu untuk meningkatkan HB juga bisa, untuk kecerdasan juga bisa. Sebagai contoh kan itu. Banyak sekali. Dan saya kira tadi sudah disinyalir oleh tim dari tim kami. Monggo nanti ada tindak lanjut lebih. Kalau kami memang formula kami ada formula seperti Manuto, itu semuanya juga kita ambilkan dari bahan-bahan yang materialnya ada di sekitar kita, yang nilainya adalah sangat tinggi. Seperti ada pohon, tanaman, 7 jarum bilah. Itu ada, kalau itu mungkin kan kesulitan mencari di sini. Itu herbal zaman Mojopahitan. Yang itu kita gunakan juga menjadi Manuto. Kemudian termasuk ada AKT. Kalau AKT ini memang sudah sangat teruji dan kita sudah pangapunten, kita sudah rodok geger karo Kimia Farma, Bio Farma sama Kalbi Farma. Saya didatangi ownernya. Memang sebenarnya mau dibeli hak patennya, cuman kalau dibeli hak paten oleh Kalbi nanti harganya menjadi sangat mahal, sehingga kami lebih baik seperti ini dan kita bisa melakukan kemaslahatan. Tadi kalau menguatkan pH itu tergantung air Bapak Ibu. Jadi nek asem ya berarti kakan banyu, nek basah ya berarti kurang banyu, kan gitu saja kok sebenarnya. Jadi Kalbi ikut menambah itu. Cuman kita kan terjebak, kita sering terjebak kok. Kita sering terjebak dengan dari regulasi yang ada, kita sering terjebak. Sekali lagi gitu, saya kembalikan ke Pak Camat. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Niki jane ora kok diarani tok ya. Tadi kan neng polybag tukule suket telu wingkae. Kudu ini kan praktek ya. Nek gak praktek gak iso. Ku dijajal-jajal dhewe ming percobaan dhewe malah ora cocok kan ngono ta. Lah, ini bisa ndak kira-kira minta dari timnya Pak Kiai Tanjung nanti langsung kira-kira praktek di mana gitu loh. Jadi kena nandur Lombok barang ki pas kan maksudku gitu. Kira-kira pripun? Pak Camat, mungkin dibuat contoh, ini penggeraknya tanpa kepala desa kan tidak bisa.
harus lurah. Jadi lurah itu harus memberikan tanah bengkok 1/4 atau 1 hektar untuk contoh. Ya toh? Setelah nanti berhasil, baru untuk masyarakat dikasih contoh. Ini yang saya lihat bengkoknya paling luas adalah Lurah Sugiwaras. Ya Pak Lurah ya, sawai kudu lelo digarap masyarakat nanti yang membina dari Pemusda. Mungkin itu Pak Camat, nanti buat percontohan adalah Lurah Sugiwaras. Kalau Lurah Sugiwaras sudah berhasil, nanti ketempuran, mungkin Lengkong Lor, Bajang dan lain-lain. Ya, karena pokoknya paling luas sendiri. Terima kasih. Monggo sakit kalau perorangan untuk pembinaan dalam pengertian untuk sakit monggo. Untuk biasanya karena kita berhenti untuk beternak perikanan ini kadang regane larang. Iwake pakane mahal. Sebenarnya ada di sekitar kita ini juga semuanya pakan Pak. Kami itu selama ini pakan kayak lele itu hanya maggot. Terus kemudian batangnya daun talas, plompongipun, dedak, niku dicampur, syukur ditambahi cacing sepertiganipun. Upaminipun dedake 2 kilo, maggote 1 kilo, lomponge sekawan atau gangsal. Kemudian napa niku cacinge namung saon. Pun dicarup nggih pakan iwak lele. Saksuwene niku rasane luwih enak timbangane mundut teng Jawi pasar. Timbangane pur. Niku sak insan-insanipun eco. Dan perlu diketahui bahwa lele itu protein tertinggi yang berdampingan kalian iwak gabus. Jadi biasanya kangge kecerdasan, kangge tulang, niku B12 pun tinggi, B6, B3. Terus protein, ikan yang sangat mahal, saya yakin di sini belum ada yang merasakan itu. Namanya pun ikan salmon. Niku ikan termahal. Niku kandungannya teng lele wonten sedaya. Asal makanannya itu. Regane salmon itu. Sak kilonipun niku regane 50 yoto. Nggih, saged Pak mangke langsung sing dinner telepone Pak Sugiwaras nika lho. Mangke matur Pak Sugih mawon. Nggih. Pun nggih. Niki barokah doa, mugi-mugi niki kan nembe awal nggih bedah tok to ya, urung laksanakno. Lah ini lagi bedah tok iki potensi niki barokah doa Pak Yai bedah mawon. Monggo Pak Yai barokah doa Pak Yai. Wa ila ridal Al-Fatihah. Lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ila jamaah masyarakat Kecamatan Meluyu paringi kesehatan, paringi kesehatan. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yakfihi rabbana hamdu kama yanbaghi li jalalihi walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma ya Allah Allahumma ya maqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinika Allahumma aftar lana kafutaqri wa nawwir bana bihi yakin. Dosa dikama kawas kawula njenengan wonten ngarsa panjenengan paring pitulan kawulasan panjenengan dhumateng kula sedaya masyarakat Meluyu sedaya wonten ingkang sing
pimpinan utawi ingkang sedaya jamaah sedaya masyarakat panjenengan kersa sepindah paring pangapunten sedaya dosa-dosanipun parang tetep iman Islam lan istiqamah manah lan dipun wujudaken umatan wahidah wonten ing loyo hingga wujudipun guyub rukun bebarengan kekeluargaan sesarengan anggenipun nglampahi dhewe panjenengan ingkang kalih panjenengan kersa paring rezeki ingkang barokah halal lan suci lan paringi lancar gangsar urusan kangge dereng ibadah wonten ngarsa panjenengan Gusti Ratu kang Maha lan panjenengan kersa segeraken larapaken lan sernaaken sega ing rubeda gangguan fitnah lahir imo batin saka bangsa lembut bangsa setan bangsa jin lan bangsa manungsa panuwun kula wonten ngarsa panjenengan kersa panjenengan ridani ing maghfirah wonten fadilan rahmat panjenengan Allahumma ya Rabbi ampuni segala dosa-dosa kami yang mendatangkan bala ampunlah dosa-dosa kami yang menjadikan penyakit ampunlah dosa-dosa kami dan ampuni segala dosa-dosa yang menjadikan kotoran hati dan pikiran kami ya Allah ya Rabbi Allahumma innaka ta'lamu sirri wa la ilaha wa khasati wa dini salih dan jadikan Kecamatan Ngluyu dan seluruh dusun masyarakatnya menjadi masyarakat yang baldatun thayyibatun penuh ghafur dan umumnya kepentingan Nganjuk dan secara lebih umum bangsa Indonesia. Allahumma rabba jata baladan Ngluyu amin warzuq ala rizqan thayyiban hasan. Allahumma rabba jata baladan Nganjuk amin warzuq ala rizqan thayyiban hasan. Allahumma rabba jata baladan Indonesia amin warzuq ala rizqan thayyiban hasan. Allahumma alif bainahum kama alafta bainal amsal majrin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Kata khilati antrikni ya Rasulullah, kata khilati ya Rasulullah, kata khilati ya Rasulullah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma al-Fatihah. Terima kasih. Acara seluruhnya sudah disampaikan tadi. Mudah-mudahan tindak lanjutnya dan nantinya ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Ngluyu. Amin. Mari acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Ada kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.